Klaten boleh bangkit berdiri supaya jemaat di GKI Klaten bisa mengenal Bapak Ibu Saudara. Kami lanjutkan Warta Lisan Sabtu 15 Juli 2023. Pelayan ibadah Sabtu tanggal 15 Juli 2023 dipimpin oleh Pendeta Pelangi Kurnia Putri. Pelantikan ibadah pelayan jemaat pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 dalam ibadah pukul 18 waktu Indonesia Barat akan dilantik Badan Pelayanan Jemaat Pengurus Wilayah 7 dan 8 GKI Klaten dan Pengurus Komisi Ibadah GKI Klaten periode 2023-2025. Mohon dukungan doa. Persidangan yang ke-25 Majelis Klasis GKI Klasis Jogja, persidangan ke-25 Majelis Klasis GKI Klasis Jogja diadakan pada hari Selasa dan Rabu tanggal 18 dan 19 Juli 2023 di GKI Gejayan Yogyakarta. Utusan GKI Klaten dalam persidangan ini adalah Penatua Agus Mulia, Penatua Yohanes Lede Kalingarabili, Penatua Maria Kanyawati, Penatua Rahmawati Chandra, dan Penatua Retno Banowati. Mohon dukungan doa. Warta selanjutnya kelas katekisasi dibuka kembali, kelas katekisasi angkatan kedua tahun 2023 bagi jemaat yang terpanggil untuk baptis dan sidi. Sedangkan pertemuan awal kelas katekisasi akan dimulai pada bulan Agustus 2023. Silakan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan di meja presensi dan dikembalikan kepada majelis yang bertugas di konsistori. Penjualan aset gereja. Majelis Jemaat GKI dalam persidangan pleno pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 memutuskan untuk menjual aset gereja berupa tanah sawah yang terletak di Dukuh Karangri. Warta yang ke-6 kotak doa, jemaat dan simpatisan yang membutuhkan dukungan doa dapat mengisi form layanan doa dan memasukkan ke dalam kotak doa yang telah disediakan di samping meja presensi. Selamat ulang tahun, Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun pada minggu ini. Selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Mari kita mulai ibadah pada sore hari ini. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan yang selamat. Mari bersama-sama kita bawa sukacita kita, ucapan syukur kita. Kita mau bersorak, haleluya. Sebab Kau yang layak dipuja.
syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. soraklah, Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. soraklah, Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. sekali lagi soraklah, Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah minggu ini kita kuduskan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai Kristus besertamu. dan besertamu juga. Jemaat yang terkasih, kita sebagai anak-anak Tuhan yang dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Kadangkala dalam menjalankannya kita diperhadapkan dengan kesulitan, ada situasi yang tidak mendukung. Namun percayalah bahwa Tuhan tetap setia untuk menyertai kita. Dan apapun yang kita lakukan, biarlah itu tetap menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita pujikan, sebab Kau besar, kita mau beri kemuliaan, kita mau beri hormat untuk Tuhan Allah kita. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat hanya kepadamu Yesus. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau
syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Allah kami yang hidup. Kau Allah kami yang sungguh besar, Kau Allah kami yang maha mulia. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan kepadamu. Sebab pada sore hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini untuk kami kembali beribadah. Kami boleh datang kepadamu Tuhan. Kami rindu akan memuji dan menyembah Engkau. Dan kami rindu akan siraman firman Tuhan yang menyegarkan hati kami. Tuhan, pada sore hari ini kami juga mau datang kepadamu dan kami juga mau untuk mengakui segala dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan. Tuhan Yesus, banyak hal yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Di dalam waktu 1 minggu ini mungkin sudah banyak hal yang sudah kami lakukan yang dimana itu semuanya kurang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, ampunilah kami. Kami telah banyak menyakiti orang-orang di sekitar kami, tanpa kami sadari maupun kami sadari. Tuhan, biarlah kami boleh menyesali akan perbuatan-perbuatan kami, dan juga perkataan-perkataan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga itu menyebabkan adanya dosa-dosa di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga masih sering kali untuk kami menganggap diri kami lebih daripada yang lain. Kami sering kali melakukan hal-hal yang menyebabkan kami menjadi merasa lebih dari yang lain, lebih hebat dari yang lain. Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah kami atas kesombongan kami, Tuhan. Dan Tuhan, masih banyak hal lagi, hal-hal yang lain yang hanya bisa kami sebutkan di dalam hati kami masing-masing. Biarlah kami boleh saat ini untuk menyatakan penyesalan kami atas dosa-dosa yang sudah kami lakukan. Tuhan Yesus, biarlah Engkau sendiri yang dengan kasih-Mu mengampuni setiap kami. Engkau yang memulihkan kami dengan pengampunan-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, saat ini hati kami boleh melimpah dengan rasa syukur oleh karena karya-Mu yang terbesar, yaitu pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang sudah menebus segala dosa-dosa kami. Dan biarlah hidup kami ini Tuhan boleh selalu menyenangkan hati Tuhan dan tidak lagi melakukan hal-hal yang menyedihkan hati-Mu Tuhan. Tetapi kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menjaga iman kami supaya kami boleh tetap bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengampunan-Mu. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Biarlah pujian dari hati kami boleh meluap. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Semuanya katakan karya terbesar. Karya terbesar
Saat ini kita akan menerima berita anugerah yang diberikan bagi kita yang telah dibasuh oleh darahnya yang kudus. Terimalah. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Diambil dari Roma 8 ayat 1 sampai dengan 2. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita berikan salam damai untuk saudara-saudara kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan sudah memberikan hidup baru kepada kita, sudah memerdekakan kita, biarlah keselamatan yang sudah kita terima juga kita kabarkan bagi setiap umat manusia. Mari kita sebarkan Injil ke seluruh dunia. Saudara-saudara, mari kita buka hati kita untuk sabda Tuhan. Untuk setiap rahmat yang boleh kami terima, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Allah. Dan di dalam syukur kami bersukacita karena kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan kembali firman Tuhan yang akan diberitakan sesaat lagi. Kami memohon tuntunan dari Roh-Mu yang kudus bagi akal budi kami agar kami boleh mengerti, memahami. Kami memohon terang surgawi menerangi kami agar firman yang diberitakan menjadi suluh bagi langkah-langkah kami ke depan dan kami dimampukan oleh terang surgawi itu juga untuk memancarkan, untuk memperlihatkan, untuk memberlakukannya di dalam hidup kami, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan. Amin.
Bacaan diambil dari Yesaya pasal 55 ayat 10 sampai dengan ayat 13. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti, semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal yang ke-13, ayat 1 hingga ayat yang ke-9, dilanjutkan ayat 18 hingga 23, berdasarkan Alkitab Terjemahan Baru jilid yang kedua. Matius 13 ayat 1 hingga 9, dilanjutkan ayat 18 hingga 23. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah dan duduk di tepi danau. Lalu datanglah orang banyak berbondong-bondong dan mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Ia menyampaikan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Namun sudah matahari terbit, layulah tanaman itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Benih yang lain jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Benih-benih lainnya jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan, tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, artinya orang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Namun, ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri, artinya orang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik, artinya orang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, memelihara dan melakukan dalam pertolongan Roh Kudus. Haleluya. Haleluya.
yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersama-sama akan menggumuli sebuah tema, yaitu penabur yang setia. Seperti apakah penabur yang setia itu? Semoga dalam bacaan kita dan refleksi kita hari ini, kita boleh mendapati apa makna dari tema yang disampaikan kepada kita berdasarkan Injil yang kita baca dan dengar hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus mengajar orang banyak dalam bacaan Injil kita, itu terjadi pada hari Sabat. Kita bisa membandingkannya pada pasal 12 ayat 1 karena Injil hari ini juga merupakan kelanjutan dari Injil pada minggu yang lalu. Nah, apa yang mendorong Yesus untuk tetap berkarya pada hari Sabat? Padahal kalau mengingat atau melihat tradisi hukum Taurat, begitu ya, ada hal-hal yang bisa dilakukan tetapi ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan. Tapi kita akan melihat lebih dalam apa yang Yesus lakukan pada hari Sabat. Pada waktu itu dalam konteks bacaan kita. Apa yang mendorong Yesus melakukan hal-hal yang baik? Bagi sebagian orang, terutama kaum Farisi, melakukan sesuatu meskipun itu sesuatu yang baik, itu dilarang. Ya, maka kita bisa melihat di dalam pasal 12 ayat yang kedua. Ayat yang ke-10 dan mulai ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Yesus bertanya, bolehkah kita melakukan sesuatu pada hari Sabat? Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Lalu Yesus berkata kepada orang banyak, rupa-rupanya Yesus mengajar di dalam rumah ibadat pada waktu itu, kalau seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan mengambil dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat tanpa melupakan atau mengabaikan hukum-hukum yang ada sebelumnya. Ya. Jadi Yesus mau memberi makna yang baru. Yesus memberikan pengertian yang baru kepada para pendengarnya. Ada belas kasih Kristus di dalamnya ketika dia mengulurkan tangan terhadap seseorang yang tangannya sakit, begitu ya. Sekali lagi, yang mendorong Yesus adalah belas kasih dan karena betapa berharganya manusia itu di dalam pemandangan Yesus. Ini yang mendorong Yesus untuk melakukan apa yang baik. Dan itu dilakukan oleh Yesus sepanjang hari Sabat itu. Ya. Di sepanjang hari Sabat itu Yesus mengajar baik di rumah ibadat maupun sesudah itu. Ya, pasal 12 itu memberikan keterangan kepada kita. Pada waktu itu, pada hari Sabat, gitu ya, sesudah itu Yesus masuk ke rumah ibadat. Setelah Yesus berjalan di ladang gandum gitu ya, seperti itu. Dan orang banyak menegur para murid yang memetik gandum pada hari Sabat. Sesudah peristiwa itu Yesus masuk ke dalam sebuah rumah ibadat dan mulai mengajar. Ini tempat di mana Yesus mengajar dan itu dilakukan sepanjang hari. Kita bisa membayangkan betapa lelahnya karya pekerjaan pelayanan yang Yesus lakukan. Tetapi tidak semua orang bisa menerima apa yang Yesus lakukan. Dalam pasal 12 ayat yang ke-14, keluarlah orang-orang Farisi itu dan mereka mulai merencanakan untuk membunuh Yesus. Ya. Yang baik yang Yesus lakukan tetapi tidak semua orang bisa menerimanya.
setelah dari rumah ibadat di sepanjang hari itu Yesus kemudian mengajar orang banyak gitu ya. Jadi ada 2 tempat di mana Yesus mengajar dan memberitakan kerajaan Allah serta menyembuhkan, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Tempat yang kedua adalah di tepi danau. Ya, kita bisa melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang pertama. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah dan duduk di tepi danau. Kemungkinan besar Yesus melayani atau masuk ke rumah Petrus gitu ya, tetapi rumah itu tidak dapat menampung orang banyak, maka Yesus keluar, berjalan keluar dan duduk di tepi pantai. Mimbarnya adalah perahu ya, perahu yang di mana Yesus berdiri dan menyampaikan pengajaran menjadi mimbarnya. Apa yang Yesus sampaikan? Apa yang Yesus ajarkan? Yang Yesus sampaikan adalah banyak hal yang berkaitan dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Kalau kita membaca Bapak Ibu Injil Matius pasal yang ke-13, ada kurang lebih 7 perumpamaan di sana. Ya, dalam satu pasal ini kita bisa membaca 7 perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus. Yang pertama adalah penabur yang baik, ya, penabur yang setia, seorang penabur. Lalu tentang ilalang dan gandum, lalu tentang perumpamaan biji sesawi dan ragi, lalu tentang harta yang terpendam dan mutiara yang berharga, kemudian tentang jala atau pukat yang besar. Ya, itu perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus di dalam pengajarannya pada hari itu. Hari Sabat itu. Nah, hari ini kita khusus akan melihat tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Nah, siapakah penabur ini? Yang dimaksudkan adalah tidak lain Yesus Kristus sendiri dan para murid. Orang-orang yang Dia panggil untuk menjadi rekan sekerjanya. Kalau sekarang siapa? Gerejanya, saudara dan saya adalah orang-orang yang dipanggil oleh Yesus untuk ikut menaburkan benih-benih kerajaan Allah, firman Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau hari ini akan dilantik pengurus wilayah 78 dan Komisi Ibadah GKI Klaten, saya mau ingatkan bukan tugas mereka saja yang memberitakan kabar baik melalui pelayanan yang akan mereka lakukan selama beberapa kurun waktu. Tetapi tugas kita semua untuk menjadi penabur-penabur benih-benih kerajaan Allah, untuk memberitakan firman Allah, untuk membawa kabar baik di dalam kehidupan kita, dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam sikap hidup yang bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Ya, jadi penekanannya tentang penabur yang setia bukan hanya kepada para pelayan jemaat, tetapi kita semua. Ya, kita dipanggil untuk memberitakan, menaburkan benih-benih firman Tuhan itu. Dan tidak mudah, ya, karena orang akan merespon dengan cara-cara yang berbeda dalam menanggapi kabar baik yang diberitakan. Baik dalam bidang pelayanan yang sifatnya khusus maupun secara umum. Bacaan kita memperlihatkan ada 4 cara orang menanggapi firman Tuhan. Cara yang pertama orang menanggapi firman Tuhan yaitu dengan senang hati gitu ya. Datang, duduk, mendengarkan firman Tuhan. Tetapi ya sudah mengerti tidak. Saya suka bertanya kepada anak-anak saya. Kalian kan tadi pergi beribadah. Apa inti dari ibadah tadi?
Firman Tuhan tadi ceritanya tentang apa? Ya. Oh, tadi tentang ini dan apalagi ya gitu ya. Jadi dalam kurun waktu sekian menit itu mereka ditanya, oh tadi ceritanya tentang ini mah, A, B. Terus apalagi? Apalagi ya? Seperti itu. Itu tadi. Tidak ada keinginan untuk menjadi lebih baik. Jadi ada orang yang menanggapi apa yang disampaikan, apa yang diberitakan, apa yang dilayankan kepada dia itu ya, ya. Mudeng, enggak. Lah mudeng aja enggak, apalagi melakukan dan berbuah seperti itu. Nah ini cara orang yang menanggapi. Itu seperti kalau Yesus bilang seperti benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Nah Bapak Ibu mungkin bertanya, lah kok bisa benih yang ditaburkan itu jatuh di pinggir jalan? Kepiye to penabur itu? Berarti yang salah penabur itu. Bapak Ibu, ketika cara orang gitu ya di Palestina sana itu agak berbeda dengan kita. Cara mereka di sana itu enggak ada tanah sawah, adanya ladang begitu ya. Seperti itu dan kemudian kalau mereka mau menanam gandum itu setelah gandum tanahnya siap ditabur, caranya itu enggak ditanam satu-satu begitu ya kayak nanam jagung atau kacang, tetapi biasanya mereka ambil segang lalu ditabur begitu. Salah gitu ya. Tapi kalau segini ya salah juga gitu ya. Ditabur begitu. Nah kalau model menabur atau cara menaburnya seperti ini disebar, maka ada kemungkinan benih yang ditaburkan itu jatuh di pinggir jalan. Ya. Itu yang pertama. Nah ada orang-orang yang menanggapi kabar baik ya senang. Datang kebaktian begitu ya. Setiap minggu atau pertengahan minggu atau ibadah model apa aja lah gitu ya. Entah persekutuan wilayah, entah doa pagi, entah doa malam gitu ya. Datang, duduk, mendengarkan, ya, mendengar. Tapi mudah enggak seperti itu. Itu seperti benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Lalu kita mungkin yang menabur lah, ya percuma ngomong panjang lebar tapi enggak ngerti gitu ya. Buat apa seperti itu? Mungkin responnya ada yang seperti itu, tapi nanti kita lihat. Lalu ada yang menanggapi firman Tuhan, oh ya sangat antusias sekali dalam mendengarkan firman Tuhan. Tapi antusias itu, kegembiraan menyambut firman Tuhan itu karena dia mendengarkan apa yang senang dia dengar. Tapi kalau firman yang diberitakan itu berisi teguran, mengajak kita untuk evaluasi, mengajak kita untuk memperbaiki diri, mengajak kita untuk belajar melihat orang lain sebagai sesama, sebagai saudara. Mengajak kita untuk mengampuni, ya tidak menyimpan kebencian, yo nanti dulu. Jadi ada orang-orang yang cara menanggapi pemberitaan firman Tuhan itu, oh ya kalau yang enak-enak didengar di telinga, nah biasanya kalau yang enak-enak didengar di telinga itu apa? Isinya guyonan, firman yang diberitakan gitu ya. Isinya tentang janji-janji Tuhan. Itu enak didengar di telinga, ya enggak? Jujur saja Bapak Ibu, saya juga senang kalau mendengar khotbah yang banyak guyonan begitu ya. Tapi kemudian lah kok ini isinya guyonan semua begitu ya. Salah enggak? Enggak salah. Karena itu bagian gitu ya, cara menyampaikan, teknis menyampaikan. Nah saya kalau suruh guyonan agak-agak susah Bapak Ibu gitu ya, seperti itu. Tapi ada orang-orang yang menanggapi firman yang ditaburkan itu seperti itu.
Maka Yesus menggambarkan orang yang seperti ini adalah orang yang seperti benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Jadi dalam sebuah ladang Bapak Ibu, gitu ya, di dalam satu ladang itu ada bagian-bagian tanah yang gembur. Ada bagian-bagian tanah yang mungkin itu ya, di bawahnya itu ada batu-batu. Jadi lapisan tanahnya tipis. Seperti itu. Ya, mereka senang, orang yang model seperti ini senang, antusias, gembira. Tapi yang enak didengar, yang gak enak didengar dilepeh gitu ya. Kalau sifatnya sudah menuntut, mengajak, mengevaluasi, wah ini bukan untuk saya, tapi untuk yang lain, misalnya begitu. Ada orang-orang yang senangnya seperti itu. Tetapi ada juga orang yang menanggapi benih yang ditaburkan itu ya dengan siap mendengar gitu ya, duduk diam mendengar gitu ya. Siap melakukan, tetapi begitu diliputi oleh kekhawatiran, maka apa yang dia dengar tadi sudah seperti uap, hilang lenyap. Ya. Yang ada adalah kekhawatiran-kekhawatiran yang begitu rupa. Itu Yesus menggambarkannya seperti benih yang tumbuh di antara semak berduri. Nah, kalau semak berdurinya itu ada di pinggir jalan sebagai pembatas, tidak masalah. Tetapi kadang-kadang di dalam sebuah ladang itu ada sisa-sisa akar dari semak berduri yang tidak tercabut lalu dia tumbuh begitu. Dan menghimpit benih yang ditaburkan itu. Ada orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi kemudian hidupnya diliputi oleh kekhawatiran begitu rupa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, anak saya yang pertama sudah kelas 3. Tahun depan dia kuliah. Ketika ditanya kamu mau kuliah kemana nak? Yang pasti tidak di Klaten begitu ya. Kalau di Jogja itu terlalu dekat Mam dengan Klaten. Aku bisa pulang setiap hari dan aku tidak jadi mandiri. Terus mau kemana Kak? Kalau dia mulai dengar nih ada banyak beasiswa yang disiapkan untuk mereka yang mau studi. Baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah yang di luar negeri ini dia mulai lirik-lirik begitu. Sebagai ibunya, waduh Tuhan, saya mulai mikir. Nek besok kakak tenanan dia dapat beasiswa kuliah di luar negeri gitu ya. Gimana? Saya yakin itu bukan kekhawatiran saya semata sebagai ibu atau sebagai orang tua. Tapi kalau kapan waktunya lagi gitu ya? Kalau bukan itu waktunya, ya kapan? Ya masa mau digujungi terus gitu ya? Maka saat-saat seperti sekarang ini adalah saat-saat di mana kami banyak belajar, kami banyak berbicara. So, kalau udah mulai kuliah, kamu ya entah di Semarang atau di mana atau di luar negeri sekalipun, jaga diri loh ya Kak, seperti itu. Hati-hati. Kalau Semarang, Klaten masih bisalah sebulan sekali atau 2 minggu sekali itu ya. Tapi kalau di luar negeri ya enggak mungkin sebulan sekali itu ya. Fit call tiap hari bisa, tetapi ada hal-hal yang mungkin sulit untuk dibaca kalau hanya jarak jauh gitu. Nah, sudah mulai bertanya-tanya, besok gitu ya. Tenang aja mah, nggak usah khawatir oh itu ya. Yang besar selalu bilang gitu. Masih tahun depan.
mungkin bukan hanya itu saja bentuk kekhawatiran kita. Masih banyak. Padahal Allah sudah memberikan jaminan gitu ya. Allah merancangkan sesuatu yang baik. Nggak ketang prosesnya mungkin rumit begitu ya. Rumit, jelimet begitu. Mungkin loh. Tapi selalu akhirnya muaranya baik. Nah ini. Tapi kemudian apa yang baik itu tenggelam dengan berbagai-bagai macam kekhawatiran. Ini tipe yang ketiga. Ya, cara orang menanggapi firman Tuhan. Tapi juga mungkin ada yang, wah enggak usah khawatir. Kenapa? Secara finansial dia mungkin baik-baik saja. Tetapi apakah ada kerendahan hati? Apakah ada kesediaan untuk dibentuk oleh firman Tuhan? Adakah kesediaan untuk menjadi berkat dari apa yang dia terima dari Tuhan? Ya, ada tipe yang seperti ini. Dan tipe yang terakhir adalah tipe yang tentu kita semua harapkan. Berbuah banyak. Mendengar firman Tuhan, memperhatikan, melakukan dan berbuah. Dan kita lihat buahnya itu begitu banyak. 160, 30 dari 1 butir gandum. Artinya apa? Bekerja, melayani Tuhan, bekerja sebagai orang-orang yang dipanggil menjadi rekan sekerja Allah. Apa yang kita lakukan itu tidak akan pernah berakhir dengan sia-sia. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita tabur tidak akan pernah berakhir dengan sia-sia. Selalu ada yang baik yang bisa kita tuai. Selalu ada yang manis yang bisa kita rasakan dari penaburan ya. Taburan-taburan firman Tuhan yang kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Jadi jangan menyerah. Ini pesan untuk rekan-rekan yang akan terlibat dalam pelayanan, khususnya dalam bidang kategorial. Ya, kok kategorial? Bidang pelayanan non kategorial, komisi ibadah dan pengurus wilayah. Anda akan berhadapan dengan orang-orang yang bisa menanggapi pelayanan Anda dengan berbagai macam cara. Tapi jangan putus asa. Apa yang akan Anda lakukan, apa yang kita kerjakan tidak akan pernah berakhir dengan sia-sia. Dengan catatan, kita mau selalu dituntun oleh Roh Kudus. Itu pesan Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Roma, yang menjadi salah satu bacaan leksionari dalam minggu ini. Kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi kita memohon Roh Kudus membimbing kita supaya kedagingan kita itu bisa kita redam sedemikian rupa, dan apa yang baik, apa yang positif itulah yang dihasilkan. Tidak pernah sia-sia. Itu juga yang ditegaskan dalam bacaan kita. Yesaya 55. Benih-benih firman Tuhan yang Anda taburkan dimanapun itu. Baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat, dalam bidang atau badan-badan pelayanan jemaat yang Anda masuki dan Anda tekuni selama sekian tahun. Dan selamanya tidak akan pernah sia-sia. Inilah peneguhan dari Tuhan. Inilah janji Tuhan bagi saudara dan saya. Oleh karena itu mari kita menjadi penabur-penabur yang tidak menyerah. Apapun situasi yang kita hadapi, mau orangnya merespon seperti apa, pelayanan kita, kesaksian kita, jangan menyerah. Karena
pekerjaan kita tidak akan pernah sia-sia di dalam Tuhan. Selamat menabur, selamat melayani, Tuhan memberkati. Vokal grup Bonakanto akan mempersembahkan pujian. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Banyak yang melayani Tuhan, sedikit yang bertahan. Berbahagialah siapa yang setia melayani pekerjaan Tuhan. Walau sekarang menderita, walau sekarang kau tersiksa, Tuhan pasti melihat. Jerih payahmu takkan sia-sia, semua akan diubah pada waktunya. Mahkota kebahagiaan, mahkota keselamatan akan menjadi milikmu. Selagi masih diberi waktu, jangan biarkan semua berlalu. Kerjakanlah semua tugas-tugasmu dan tetap bersyukur setiap waktu. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Banyak yang melayani Tuhan, sedikit yang setia. Jerih payahmu takkan sia-sia,
semua akan diubah pada waktunya. Mahkota kebahagiaan, mahkota keselamatan akan menjadi milikmu. Selagi masih diberi waktu, jangan biarkan semua berlalu. Kerjakanlah semua tugas-tugasmu dan tetap bersyukur setiap waktu. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Banyak yang melayani Tuhan, sedikit yang setia, sedikit yang setia. Terima kasih. Cek. Terima kasih untuk persembahan dari vokal grup Bonakanto yang luar biasa. Nah, mari jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Dengan suara lantang, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam liturgi pelantikan badan pelayanan jemaat, dalam hal ini pengurus wilayah 78 dan pengurus komisi ibadah untuk masa pelayanan tahun 2023 sampai dengan 2025. Sebagai gereja Yesus Kristus, kita dipanggil untuk berperan serta dalam mengerjakan misi Allah, yaitu karya Allah yang membebaskan dunia dan manusia dari dosa dan membawa dunia serta manusia kepada kehidupan yang baru yang sesungguhnya dalam relasi yang benar dengan dirinya, dengan sesama dan dengan seluruh ciptaan. Dalam rangka berperan serta mengerjakan misi Allah itu, gereja melaksanakan misinya, yaitu mengusahakan damai sejahtera, shalom, yang berisikan keadilan, perdamaian, dan keutuhan seluruh ciptaan. Misi gereja ini dilaksanakan di tengah-tengah situasi yang senantiasa berubah dan berkembang. Karena itu, agar dapat melaksanakan misinya dengan baik,
Gereja dalam keseluruhan dan keutuhannya dipanggil untuk terus-menerus melakukan pembangunan jemaat, yaitu pembangunan spiritual dalam pengertian yang seluas-luasnya. Pada hakikatnya, Allah lah pelaku utama dalam pembangunan gereja. Namun demikian, Allah berkenan memilih dan memakai umatnya menjadi rekan sekerjanya sebagai pelaku dalam pembangunan gereja dengan semua talenta yang Allah percayakan kepadanya. Dengan demikian, panggilan untuk melayani sesungguhnya adalah anugerah, tetapi sekaligus juga tanggung jawab. Sehubungan dengan itulah, beberapa saudara di antara kita pada hari ini akan dilantik sebagai badan pelayanan jemaat dari GKI Klaten, pengurus wilayah 7 dan 8, dan pengurus komisi ibadah untuk masa pelayanan tahun 2023 sampai dengan tahun 2025. Mari kita menaikkan doa syukur kita. Kami bersyukur karena Engkau setia bekerja dalam hidup kami, memampukan kami menanggapi panggilan-Mu untuk ambil bagian dalam pekerjaan-Mu di dalam dunia ini. Kami bersyukur karena Engkau telah memanggil saudara-saudara kami ini ke dalam pelayanan di bidang-bidang khusus di jemaat ini. Teguhkanlah saudara-saudara ini dalam kebenaran-Mu, pimpinlah mereka dengan Roh Kudus, serta mampukan mereka melaksanakan pelayanan mereka dengan kuasa-Mu. Jadikanlah mereka hamba-hamba Kristus yang baik dan setia, serta jadikanlah pelayanan mereka sebagai pelayanan yang berbuah bagi kemuliaan-Mu. Amin. Pertama-tama, perkenankanlah saya membacakan nama-nama dari saudara-saudara yang akan dilantik sebagai berikut. Susunan pengurus wilayah 7 dan 8. Ketua Bapak Harinto Widi Prasetyo, Wakil Ketua Bapak Agus Y. Halawa, Sekretaris Ibu Sefanya Ratna Widianti, Bendahara Ibu Dwi Novitasari dan Ibu Astrid Melinda Semahwira. Si perkunjungan Ibu Rini Sulistiowati, Ibu Dani Indraswati, Saudari Derdiana Maria Lusinda. Diakonia Bapak Dwi Yulianto dan Bapak Sabtanto. Si persekutuan Ibu Ika Yulianti dan Ibu Agus Winarni. Pembantu umum Bapak Kristiono Setiadi, Bapak Ferry Prasetyo Laksono. Paduan suara Bapak Roni Katian Dago. Untuk pengurus Komisi Ibadah GKI Klaten, Ketua 1 Bapak Rizditia Chandra, Ketua 2 Ibu Lydia Ong, Sekretaris Ibu Lydia Endri Nugrahini, Bendahara Ibu Tinawati Hartono. Si liturgi dan peribadatan Saudari Fania Yuki Widianti, Saudari Ratnawati Bram, Ibu Elizabeth Meliana Sulaiman, Ibu Wari Irwanti. Si pelayanan ibadah dan penjadwalan Saudari Yeni Kurniasari, Ibu Deborah Kurniawati, Ibu Veronica, Saudari Yunike Merlinda Kusumaratu, dan Saudari Rema Kristi Indra. Si inventaris, Saudara Immanuel Wisnu Setia Aji, Bapak Oong Raharjo, Bapak Yosa Praja Tama. Si musik, Bapak I Purnomo Sidi, Ibu Adela Ruslina, Ibu Ko Gyok Ing, Bapak Antoni Junanto, Bapak Henry Sutaki Utomo, Bapak Bobi Adiel Pranama. Si multimedia dan publikasi, Bapak Haryo Prabowo, Bapak Purnawan Kristanto, Saudara Aldo Diva Julian Manuel, Saudara Jordani Jericho, dan Bapak Rudi Mudita. Untuk komisi ibadah nanti yang akan dilantik diwakili oleh BPH dan koordinator yang akan berdiri di depan. Sekarang saya mengundang saudara-saudara yang akan dilantik untuk berdiri untuk menyatakan keyakinan dan janji saudara-saudara dengan jujur dan tulus di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saya undang yang akan dilantik untuk berdiri.
Saudara-saudara telah menyatakan kesediaan saudara untuk ambil bagian dalam pelayanan di jemaat ini melalui badan-badan pelayanannya. Pertama, percayakah saudara-saudara bahwa sesungguhnya Allah sendiri melalui jemaatnya di sini yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan sebagai pengurus wilayah 7 dan 8 dan pengurus komisi ibadah. Yang kedua, yakinkah saudara bahwa Allah yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan akan tetap memimpin, menolong, dan memampukan saudara-saudara dalam melaksanakan pelayanan saudara-saudara? Dan yang ketiga, berjanjikah saudara-saudara untuk melakukan pelayanan saudara-saudara dengan segenap kemampuan, kesetiaan, dan sukacita? Apakah jawab saudara-saudara? Sekarang saya persilahkan saudara-saudara untuk berdiri di depan mimbar yang akan dilantik, baik BPH dan pengurus wilayah 78, BPH dan koordinator komisi ibadah. Saya persilahkan berdiri di depan mimbar. Untuk pengurus wilayah 78 semuanya diundang berdiri di depan. Sedangkan untuk komisi ibadah diwakili oleh BPH dan koordinatornya, ya. Setelah pelantikan, jemaat akan merespon dengan doksologi. Allah sumber damai sejahtera yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan sebagai pengurus wilayah 7 dan 8 dan pengurus komisi ibadah GKI Klaten, kiranya menguduskan dan memelihara roh, jiwa, dan tubuh saudara hingga tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang telah memanggil saudara adalah setia, Ia juga yang akan menggenapinya. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Dipersilahkan duduk. Saya persilahkan pelayan-pelayan jemaat Tuhan yang baru untuk berbalik menghadap ke arah jemaat. Saudara-saudara, pelayan-pelayan Tuhan yang baru, inilah jemaat Tuhan yang menantikan pelayanan saudara-saudara. Karena itu berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara-saudara, inilah pelayan-pelayan Tuhan yang baru. Sambutlah, dukunglah, dan bekerjalah bersama mereka dalam membangun jemaat Tuhan. Kami menyambut mereka dan akan mendukung serta bekerja sama dengan mereka dengan sungguh-sungguh dalam kasih. Saya persilahkan para pengurus yang baru saja dilantik untuk duduk kembali.
Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Atas mereka yang telah menyatakan kesediaannya untuk memenuhi panggilan-Mu sebagai pelayan-pelayan yang baru di tengah-tengah jemaat-Mu GKI Klaten, yang baru saja dilantik, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Kami memohon kiranya Roh-Mu yang kudus menuntun, membimbing, agar dalam pelayanan yang mereka masuki, mereka boleh melayani dengan penuh sukacita, dengan ketulusan, dan di dalam kemurnian iman. Kami bersyukur untuk setiap anggota keluarga yang telah mendukung dan memberikan dukungan bagi pelayanan anggota-anggota keluarga mereka. Entahkah itu suami, istri, orang tua, atau anak, atau saudara atau saudari. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang terus meneguhkan pelayan-pelayan jemaat-Mu ini dengan kuasa-Mu di tengah-tengah tantangan pelayanan yang kelak akan mereka hadapi. Biarlah tantangan-tantangan itu menjadi bagian dari proses di mana Allah membentuk mereka agar pelayanan yang mereka lakukan semata-mata untuk kemuliaan Tuhan dan berbuah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Perlengkapilah mereka dengan segala karunia yang daripada-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk mereka yang Engkau panggil untuk menjadi penabur-penabur firman Tuhan. Kami mengingat secara khusus para misionaris yang Tuhan panggil untuk memberitakan kabar baik di berbagai pelosok dunia. Kiranya Engkau juga yang menyertai mereka dengan hikmat-Mu. Dikala mereka mengalami keputusasaan, kiranya Engkau yang tetap menyalakan api pengharapan mereka, sehingga mereka tidak berhenti dalam memberitakan kabar baik di berbagai tempat di belahan muka bumi ini. Kami berdoa untuk setiap keluarga yang menyertai pelayanan mereka atau yang untuk sementara waktu ditinggalkan. Biarlah Tuhan juga yang memampukan mereka untuk tetap dapat bertahan di tengah-tengah pelayanan sebagai anggota keluarga dari para misionaris ini. Kami berdoa bagi mereka yang bergerak dalam bidang perdamaian. Tuhan, kiranya Engkau juga yang menolong mereka untuk tetap dapat bersikap adil, untuk dapat mendengarkan dengan baik dan benar kelompok-kelompok yang bertikai. Sehingga percakapan, perundingan, dialog di antara mereka yang bertikai dapat dimediasi dengan sebaik-baiknya dan berakhir dengan perdamaian yang diupayakan atau dilaksanakan. Kami berdoa bagi mereka yang menabur keadilan, mereka yang berprofesi sebagai hakim, mereka yang berprofesi sebagai pengacara atau yang bergerak dalam bidang hukum. Tuhan, kiranya Engkau juga yang menyertai hati nurani mereka, sehingga mereka boleh selalu peka terhadap suara Tuhan. Mereka boleh mengambil keputusan dengan adil dan benar dalam tuntunan terang surgawi. Terima kasih ya Tuhan. Maka kami pun berdoa bagi pemimpin-pemimpin kami, baik di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah masyarakat, bahkan di tengah-tengah negeri ini. Kiranya rahmat Tuhan menyertai mereka, pengabdian mereka semata-mata untuk Tuhan. Dan biarlah di sepanjang pengabdian dan pelayanan yang mereka lakukan, mereka melakukannya di dalam takut akan Tuhan. Inilah syafaat kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Di
Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Rasa syukur atas berkat dan kasih-Nya, marilah kita nyatakan melalui persembahan kita. Mazmur 30 ayat yang kelima menjadi landasan syukur kita. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi-Nya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Dengan penuh syukur dan sukacita, mari kita mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita dan memuji Tuhan dari NKB 208, Tabur Waktu Pagi. Waktu pagi, tabur beriasi, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa
Jemaat Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau yang telah memberikan kami kesempatan untuk boleh menyisihkan sedikit dari berkat yang Tuhan berikan kepada kami, untuk boleh kami kumpulkan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kiranya Bapa, Engkau berkenan memberkati setiap anak-anak-Mu yang telah boleh Tuhan izinkan mengumpulkan sebagian berkat-Nya untuk Tuhan dikembalikan kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati juga anak-anak-Mu yang mengelola persembahan-persembahan ini. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa menambah-nambahkan hikmat pengertian kepada mereka. Dan biarlah Tuhan setiap bagian dari berkat-berkat-Mu ini boleh dikelola menjadi hal yang penting bagi kelebaran kerajaan Tuhan. Biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali ke dalam pekerjaan dan aktivitas kita masing-masing di luar sana. Tetapi sungguh indah bagi kita kalau saat ini ternyata kita dipanggil untuk menjadi teman sekerja Allah. Sebagai penabur bagi siapapun juga di sekitar kita. Memang tak selamanya indah dan menarik. Ada kalanya kita akan diperhadapkan dengan sesuatu, dengan situasi yang tidak nyaman. Tetapi ketika saat itu ada di depan kita, janganlah putus asa. Mari kita tetap setia menjadi penabur, menyebarkan kuasa dan nama Tuhan yang sungguh indah. Percayalah bahwa Tuhan akan selalu menolong kita. Dalam kuasa dan nama Tuhan selalu kita sebarkan bagi setiap saudara-saudara kita. Saudara-saudara, kita akan menerima pengutusan dan berkat bagi saudara-saudara yang baru saja dilantik. Setelah berkat dilayankan,
akan berjalan bersama-sama dengan penatua untuk menerima ucapan selamat di depan. Sekarang saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan sehingga engkau terus bertumbuh untuk menyatakan kebenarannya. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dalam keadaan apapun. Kami siap menjadi saksinya tanpa lelah dan putus asa. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Berkat dan kasih karunia dari Allah Bapa bersama di dalam karya kebenaran Kristus, serta penyertaan dan naungan Roh Kudus, kiranya senantiasa meneguhkan saudara untuk terus mempersaksikan karya Kristus tanpa berputus asa dan terus bertumbuh untuk menjadi penabur yang setia dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.